Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa dalilul tawakkuli qawluhu ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, wa qawluhu wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Wa dalilul tawakkuli qawluhu ta'ala, dalil bertawakal firman Allah Ta'ala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya bertawakallah kepada Allah kalian jika kalian beriman. Wa qawluh, dan firman Allah Ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Surat At-Talaq ayat 3. Bertawakal kepada sesuatu artinya bersandar kepadanya. Bertawakal kepada Allah artinya al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala kifayatan wa hasban fi jalbil manafi'i wa daf'il madar. Bersandar kepada Allah Ta'ala supaya diberi kecukupan untuk mendapatkan kemanfaatan dan untuk menolak mara bahaya. Bertawakal kepada Allah termasuk kesempurnaan keimanan dan termasuk tanda keimanan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya bertawakallah kalian kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Apabila seorang hamba jujur terkait perbuatannya bersandar kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kemudian Allah akan membuat tenang orang yang bertawakal kepadanya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah yang akan menyampaikan urusannya. Surat At-Talaq ayat 3. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi apa yang Allah inginkan. Ketahuilah bahwa bertawakal bermacam-macam. Pertama, bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah termasuk perkara
yang menyempurnakan keimanan, dan termasuk tanda kejujuran keimanan. Bertawakal kepada Allah wajib dilakukan, yang mana keimanan tidak akan menjadi sempurna kecuali dengannya. Dan dalilnya telah berlalu. Kedua, bertawakal secara rahasia, seperti bertawakal atau bersandar kepada orang yang telah meninggal dunia untuk mendapatkan suatu kemanfaatan atau untuk menolak suatu mara bahaya, maka ini perbuatan syirik besar, karena tidak akan terjadi kecuali dari orang yang meyakini bahwa orang yang meninggal dunia ini memiliki pengaturan secara rahasia terhadap alam semesta. Tidak ada bedanya yang meninggal ini nabi atau wali atau taghut, musuh Allah Ta'ala. Ketiga, bertawakal kepada orang lain, bersandar kepada orang lain terkait perkara yang dilakukan oleh orang lain dengan merasa ketinggian kedudukannya dan kerendahan kedudukan orang yang bersandar kepadanya, seperti bersandar kepadanya untuk mendapatkan penghidupan dan selainnya. Maka ini termasuk macam syirik kecil, karena kuatnya bersandarnya hati kepadanya dan tergantungnya hati kepadanya. Adapun kalau bersandar kepadanya dengan menganggap bahwa ia sebab dan bahwa Allah Ta'ala lah yang mentakdirkan hal itu melalui tangannya, maka itu tidak masalah apabila orang yang dijadikan sebagai sandaran memiliki dampak yang benar terkait terjadinya perkara yang disandarkan kepadanya. Keempat, bertawakal kepada orang lain atau bersandar kepada orang lain terkait perkara yang dilakukan olehnya, di mana menjadikan orang lain sebagai wakil untuk melakukan perkara yang boleh mewakilkan perkara itu kepadanya, maka ini tidak masalah berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama. Sungguh Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, "Ya bunayya, wahai anak-anakku, idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhih." Pergilah kalian kembali ke Mesir, lalu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Surat Yusuf ayat 87. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orang lain untuk
mengurus urusan zakat dan menjaganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orang lain untuk mengurus penetapan hudud dan pelaksanaannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menyembelih hadiyu beliau pada Hajjatul Wada' dan untuk mensedekahkan kulit-kulitnya dan untuk menyembelih apa yang tersisa dari 100 binatang sembelihan setelah beliau menyembelih sallallahu alaihi wasallam dengan tangan beliau sebanyak 63 hewan sembelihan. Adapun kesepakatan para ulama yang menunjukkan bolehnya hal ini maka dimaklumi secara umum. Penulis Al-Usul Thalatha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa dalilu raghbati wa rahbati wal khushu'i qawluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Wa dalilu raghbati, dalil yang menunjukkan raghbah termasuk ibadah. Raghbah adalah mencintai, mendapatkan sesuatu yang dicintai. Wa rahbati, dalil yang menunjukkan rahbah termasuk ibadah. Rahbah adalah takut yang membuahkan lari dari yang ditakuti, sehingga rahbah adalah takut yang diiringi dengan amalan. Wal khushu'i, dan dalil yang menunjukkan khushu' termasuk ibadah. Khushu' adalah menghinakan diri terhadap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana orang yang khushu' menerima ketetapan Allah yang kauni dan yang syar'i. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka dahulu bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dan berdoa kepada kami dengan raghbah dan rahbah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka hanya khusyuk kepada kami. Pada ayat yang mulia ini Allah mensifati hamba-hamba pilihannya bahwasanya mereka berdoa kepada Allah dengan raghbah dan rahbah diiringi dengan khusyuk hanya kepadanya. Doa pada firman Allah Azza wa Jalla ini mencakup doa ibadah
dan doa mas'alah. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengharapkan apa yang ada pada sisinya dan dengan sangat ingin memperoleh ganjarannya, diiringi dengan mereka takut kepada hukumannya dan takut dari dampak-dampak yang timbul karena dosa-dosa mereka. Orang yang beriman seharusnya berjalan kepada Allah antara takut dan harap. Dia lebih menjadikan harapan lebih dominan ketika melakukan ketaatan, agar dia giat melakukannya dan agar dia berharap ketaatan itu diterima oleh Allah. Dan dia menjadikan rasa takut dominan apabila ingin melakukan kemaksiatan, agar dia lari darinya dan agar dia selamat dari hukumannya. Sebagian para ulama berkata, dia menjadikan sisi harapan lebih dominan ketika sakit dan sisi rasa takut lebih dominan ketika sehat. Karena orang sakit jiwanya lemah. Bisa jadi ajalnya betul-betul telah dekat. Sebab itu dia meninggal dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika sehat, dia giat dan dia berharap panjangnya usia, sehingga keadaan itu tidak membuatnya berbangga diri, sombong, dan pongah. Sehingga ketika sehat, dia lebih menjadikan sisi rasa takut dominan daripada harapan, agar dia selamat dari kesombongan, kepongahan, dan keangkuhan. Dan dikatakan harapannya dan takutnya satu, sama, agar harapannya tidak membuatnya merasa aman dari makar Allah, dan agar rasa takutnya tidak membuatnya berputus asa dari rahmat Allah. Dan dua perkara ini semuanya jelek dan membinasakan pelakunya. Penulis Al-Usul Tsalatsa rahimahullahu ta'ala berkata, wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala. Wa dalilul khasyati, dalil yang menunjukkan khasyah termasuk ibadah, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, fala takhshawhum wakhshawni, maka janganlah takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 150. Khasyah adalah takut yang dibangun di atas ilmu akan keagungan yang ditakuti, dan dibangun di atas ilmu akan kesempurnaan kekuasaannya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang khasyah kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Surat Fatir ayat 28. Yaitu
para ulama yang mengetahui keagungan dan kesempurnaan kekuasaan Allah. Karena itu khasyah lebih khusus daripada khauf. Perbedaan antara keduanya menjadi jelas dengan contoh. Apabila kamu takut seseorang yang mana kamu tidak mengetahui apakah dia bisa mencelakakanmu atau tidak, maka ini khauf. Dan apabila kamu takut seseorang, kamu mengetahui bahwasanya dia bisa mencelakakanmu, maka ini khasyah. Dikatakan terkait macam-macam hukum khasyah, apa yang dikatakan tentang macam-macam hukum khauf. Penulis Al-Usul Ats-Tsalatsah rahimahullahu ta'ala berkata, wa dalilul inabati qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan inabah termasuk ibadah, firman Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, berinabahlah kepada Rabb kalian dan tunduklah hanya kepadanya. Surat Az-Zumar ayat 54. Inabah adalah kembali kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya dan menjauhi bermaksiat kepadanya. Inabah maknanya dekat dengan taubah. Hanya saja inabah lebih lembut darinya. Karena inabah mengisyaratkan bersandar kepada Allah dan berlindung kepadanya, dan itu hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, inabahlah kepada Rabb kalian dan tunduklah hanya kepadanya. Yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala wa aslimu lah, tunduklah hanya kepadanya, yaitu ketundukan secara syariat, yaitu ketundukan diri terhadap hukum-hukum Allah yang syar'i. Demikian itu karena ketundukan kepada Allah Ta'ala ada dua macam. Pertama, ketundukan kauni, yaitu ketundukan diri terhadap hukum Allah yang kauni. Dan ini umum, berlaku untuk semua yang ada di langit dan di bumi, baik orang yang beriman maupun orang kafir, baik orang baik maupun orang jahat. Tidak mungkin seorang pun menghindar dari ketundukan kauni. Dalilnya firman Allah Ta'ala, walahu aslama ma fis samawati wal ardi taw'aw wa karhaw wa ilaihi yurja'un. Hanya kepada Allah yang di langit-langit dan di bumi tunduk secara sukarela atau terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Surat Ali Imran ayat 83. Kedua, ketundukan yang syar'i, yaitu ketundukan diri terhadap hukum Allah yang syar'i. Ini khusus untuk orang yang taat kepada Allah dari para rasul dan para pengikut mereka yang mengikuti mereka dengan baik. Dalilnya di dalam Al-Quran sangat banyak. Di antaranya adalah ayat ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.